teladan terbaik bagi kita sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selalu hati-hati melaksanakan perintah Allah dan selalu hati-hati menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah nabawiyah, kita sudah sampai di pembahasan tentang Abdullah walidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan sebelumnya itu membahas tentang keluarga Nabi Muhammad, mulai dari kakek buyutnya yang bernama Hashim, kemudian kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang profil ayahnya yaitu Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Abdullah ini ibunya bernama Fatimah binti Amru bin Aid bin Imran bin Makhzum bin Yaqadah bin Murrah. Dan ini bertemu dengan nasabnya, yakni di atasnya itu antara Abdul Muthalib itu bertemu dengan istrinya itu nanti di beberapa ini kakek buyutnya dari istrinya juga. Sehingga kemudian sebenarnya ketika baik Abdullah maupun Aminah itu nanti bertemu di kilap, di beberapa jenjang sekitar 5 fase atau 5 generasi sebelum Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ya tetap dari keluarga itu juga karena sama-sama dari Bani Kilab. Kemudian wa kana Abdullah ahsanu auladi Abdul Muthalib. Abdullah ini merupakan anak yang paling tampan dari Abdul Muthalib. Paling baik. Maka pantas ketika Rasulullah jadi orang yang paling tampan itu karena memang dari segi biologis ada. Berarti ya orang kan biasanya istilahnya ada perbaikan keturunan. Seperti mun reng sepola keen genteng, ya ini kan biasa nah make tak pateratin sebini insyaallah anaan genteng atau baratin. Ya pada kia artinya ya pada 50-50 pada tak temu kia keng biasa nah mun reng sepona genteng, reng sepola gen genteng, reng sepola bini latin insyaallah kus bagus. Lain insyaallah kus bagus. Karena mun misalnya saya lagi ngepas sebini ngepas pahanan je gendeng misalnya kan mereka waktu itu curiga. Nah, jadi ketika disebutkan Rasulullah manusia terbaik atau manusia dari segi fisik ketampanannya sangat tampan, itu juga dari asal usulnya. Tetireng sepona termasuk saya genteng juga. Ibunya juga Aminah juga cantik. Nah, maka pantas ketika beliau terlahir dalam keadaan yang sempurna seperti itu. Sempurna dari segi fisik maupun dari segi rohani. Dan termasuk yang paling baik. Wa ahabbahum ilaihi, dan termasuk anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Jadi Abdullah ini orangnya sudah tampan, baik, bisa menjaga diri, artinya orangnya sangat patuh kepada kedua orang tuanya dan sangat dicintai oleh ayahnya, yakni Abdul Muthalib. Wa huwa ad-dabih, dan dia merupakan ad-dabih yang disembelih. Ad-dabih itu artinya orang yang hendak disembelih. Nah, ini kemudian selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan anak ibnu ad-dabihain. Saya anak dari dua orang yang hendak disembelih. Yang pertama Abdullah, kemudian yang kedua Ismail. Ini sejarahnya panjang sebenarnya. Karena kenapa? Karena di antara ulama Islam pun ada yang berbeda pendapat siapa yang disembelih. Apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Ini pendapatnya sangat ini. Tapi kemudian yang dikuatkan, yang masyhur itu, yang lebih kuat, itu adalah Nabi Ismail. Kenapa? Dengan beberapa pertimbangan atau dengan beberapa alasan. Yang pertama, kambing pengganti dari Nabi Ismail yang dibawa oleh malaikat Jibril, itu tanduknya ada di Ka'bah. Digantung di Ka'bah. Sementara yang ada di Makkah atau di Ka'bah itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu ada di Yerusalem.
ada di Palestina. Jadi yang hendak disembelih itu adalah Nabi Ismail. Ini pertama. Kemudian yang kedua, tempat sembelihannya manhar, tempat sembelihan itu namanya manhar, itu ada di Mina. Itu juga ada di Makkah. Jadi tempat sembelihannya yang ini batu tempat sembelihannya itu ada di Mina. Makanya kalau haji atau umroh, mudah-mudahan bisa teka hajat setuju itu. Di Mina itu ada tempat namanya manhar, tempat sembelihannya Nabi Ismail. Nah, ketika ada di Mina, yang ada di Mekah itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Maka kemudian lebih dikuatkan Nabi Ismail, pendapat kedua. Atau alasan penguat yang kedua. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah bahwa Nabi Ishak itu akan punya keturunan yang bernama Yakub. Wa min wara'i Ishaq Yakub. Setelah Nabi Ishak itu akan punya anak keturunan yang bernama Nabi Yakub. Mustahil atau tidak mungkin kalau seandainya yang disembelih itu, yang hendak disembelih itu Nabi Ishak. Kenapa? Karena sudah disebutkan bahwa setelah Nabi Ishak itu ada Nabi Yakub. Berarti kalau akan ada Nabi Yakub, itu secara tidak langsung kan dijelaskan itu berarti. Oh ini cuman ini apa? Formalitas saja. Nggak akan disembelih sungguhan. Kenapa? Karena dia akan punya anak yang bernama Yakub. Itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Wa min wara'i Ishaq Yakub. Nah, ini. Kemudian alasan yang keempat, yang lebih tua antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu Nabi Ismail. Nabi Ismail. Kemudian alasan yang lain bahwa hadis ini yang menjelaskan bahwa kata Rasulullah, ana ibnu dabihain. Saya anak dari dua orang yang hendak disembelih. Ini juga bagian dari penguat. Bahwa kata Rasulullah, saya adalah keturunan atau anak dari dua orang yang hendak disembelih. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak. Maka kemudian hadis ini menjadi penguat bahwa yang hendak disembelih itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Nah, sementara dalil atau alasan orang-orang yang mengatakan bahwa yang hendak disembelih itu Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail, ada pernyataan di dalam perjanjian lama itu yang mengatakan begini. Itbah bikrok wa wahidak Ishak. Sembelihlah, ini perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim, sembelihlah anakmu yang pertama, anak yang pertama, wa wahidak, dan anak yang bukan bikrok itu yang bungsu. Sembelihlah anakmu yang bungsu, wa wahidak, dan satu-satunya. Ishak. Cuman di penjelasan itu diberi pernyataan Ishak. Ini tambahan dari orang-orang Bani Israel, dari orang-orang Yahudi. Aslinya nggak ada tambahannya Ishak, nggak ada tambahannya Ishak. Sehingga kemudian, nah ini apa balasan dari orang-orang yang mengatakan bahwa yang hendak disembelih itu Nabi Ismail itu tambahan, Ishak itu tambahan. Nah, cuman di dalam beberapa tafsir memang beberapa penafsir mengatakan bahwa memang apa? Ada dua pendapat, cuman lebih kuat yang hendak disembelih itu Nabi Ismail. Dan masyhur di kita kan bahwa yang hendak disembelih itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Jadi kenapa mereka rebutan seperti ini? Ya karena keistimewaan, hendak disembelih itu suatu yang istimewa. Maka orang Yahudi gak mau nabinya gak diistimewakan. Dia mau nabinya diistimewakan. Bahwa Nabi Ishak itu atau asal usul mereka itu lebih diutamakan daripada Nabi Ismail yang kemudian turun-temurun menjadi orang-orang Arab dan akhirnya pada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Nah, ini maka kemudian dengan adanya hadis ini atau penjelasan wa huwa ad-dabih, menurut ahli sejarah yang masyhur hendak disembelih itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Tapi nanti akan muncul orang-orang liberal atau orang-orang orientalis, orang-orang yang hendak menyerang Islam dan sebagainya, itu akan menguatkan yang hendak disembelih itu Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Bagaimana?
Iya. Itu kan adiknya Ismail. Ismail yang tua. Lebih tua. Bikrok. Ya, itu artinya sebenarnya wawahidak itu satu-satunya. Nah, itu sebenarnya bertentangan pernyataan itu. Kok bisa yang paling ini kemudian yang lebih hak, yang wawahidak, yang enggak ada yang lain, berarti satu-satunya. Berarti mestinya itu yang paling tua. Ya. Ternyata dalam sejarah disebutkan yang paling tua, yang lebih tua itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Karena Nabi Ismail itu dilahirkan ketika usia Nabi Ibrahim itu 86. Ya, 86 tahun. Usia Nabi Ibrahim 86 tahun, lahirlah Nabi Ismail. Kemudian usia Nabi Ibrahim, usia 100 tahun, lahirlah Nabi Ishak. Jadi selisih usia antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu sekitar 13 atau 14 tahun. Selisih antara Nabi Ismail. Jadi lebih tua Nabi Ismail. Maka kemudian ketika disebutkan ada Ishak, itu berarti ada tambahan dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Bani Israel. Wadzalika anna Abdul Muthalib lamma tamma abna'uhu asyrata. Ini kenapa dia disebut Ad-Dabih Abdullah ini? Karena ketika putra dari Abdul Muthalib itu lengkap menjadi 10 orang laki-laki, wa arafa annahum yamna'unahu akhbarahum min adrihi. Maka kemudian ketika sudah lengkap sampai 10 orang putranya, wakilah itu sampai 13, itu kemudian ada yang memberitahukan bahwa Abdul Muthalib itu punya nadar. Kalau punya anak 10 atau punya anak banyak punya anak laki-laki, dan anak itu bisa mencegah atau bisa melindungi dia, karena waktu itu memang anak itu menjadi kebanggaan. Makanya di Arab itu ketika punya anak dan anaknya semakin banyak, itu menjadi semakin bangga waktu itu. Karena banyak orang yang akan melindunginya, terutama anak laki-laki. Maka kemudian ada orang yang memberitahukan kepada Abdul Muthalib bahwa dia punya nadar kalau punya banyak anak dan bisa mencegah atau bisa menjamin, bisa menjaga keamanannya, artinya anak laki-laki, maka dia harus membayar nadarnya. Apa nadarnya? Fa'ata'u. Kemudian Abdul Muthalib itu, oh ya, saya punya nadar dan saya hendak mempraktekkan atau hendak melaksanakan nadar itu. Faqila, maka kemudian ada yang mengatakan innahu aqra'a bainahum ayyuhum yanhar. Kemudian dari ke-10 anaknya itu dimasukkan ke dalam suatu tempat, kemudian dikocok. Ditulis namanya, kemudian dikocok. Siapa yang akan keluar? Nah, nama yang keluar itu yang akan disembelih. Nama yang keluar itu yang akan disembelih. Qatarat al-qur'atu ala Abdullah. Ternyata yang keluar nama Abdullah, ayah Rasulullah. Wa kana ahabban nas ilaihi. Sementara Abdullah ini merupakan orang yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Jadi dari sekian putranya dan dari sekian famili-familinya atau sanak saudaranya, tetangganya, orang-orang dekatnya, yang paling dicintai itu Abdullah oleh Abdul Muthalib. Faqala Allahumma huwa au mi'atu minal ibil, au mi'atu minal ibil. Ya Allah, ini saya hendak menyembelih Abdullah atau saya akan menyembelih 100 onta. Jadi dia sudah mulai bingung, sudah mulai bimbang karena kecintaannya itu. Dan ya sebenarnya orang-orang waktu itu di masa itu sebenarnya lebih memilih nama Abdul Muthalib itu tidak menyembelih Abdullah, karena sekali dia melakukan menyembelih putranya, maka itu akan menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Jadi kalau ada orang nadar, yang disembelih itu anaknya, bukan kambing, bukan onta, bukan binatang. Maka orang-orang di sekitarnya itu menganjurkan, sebaiknya sampean jangan melaksanakan nadar seperti itu. Diganti nadarnya, tetap melaksanakan nadar, tapi harus diganti, bukan orang, bukan Abdullah, tapi diganti dengan binatang. Maka kemudian thumma aqra'a bainahu wa bainal ibli faqarat al-qur'atu 'alal mi'ati minal ibil. Kemudian dikocok lagi dan ternyata sampai akhirnya muncullah 100 onta. Nah, ini dalam satu riwayat yang disebutkan di dalam Tarikh At-Tabari. Waqilah,
Dan dalam pendapat yang lain, innahu kataba asma'ahum fil qidah wa a'taha qiyam hubal. Wa darabal qidah wa kharaja al qidah ala Abdillah. Nah, di riwayat yang lain disebutkan bahwa dia menulis nama-nama itu kemudian diletakkan di sebuah wadah. Kemudian ini wadah itu diberikan kepada Hubal. Hubal itu sesembahan mereka. Patung. Kemudian wadah itu yang sudah dipersembahkan kepada Hubal itu kemudian dikocok dan muncullah nama Abdullah. Fa akhadahu Abdul Muthalib wa akhadha asy-syufrah tsumma aqbala bihi ila al-Ka'bah liyadbahu. Kemudian dia ketika sudah muncul nama Abdullah, kemudian oleh Abdul Muthalib itu dibawa ke dalam Ka'bah dan dia sudah mengambil pedang untuk menyembelih Abdullah. Ini kelakuan artinya nadar karena dia sudah kadung nadar ini. Jadi orang Arab itu sebenarnya punya beberapa keistimewaan, di antaranya adalah ketika dia berjanji harus menepati janji apapun resikonya. Ketika dia sudah terlanjur bernadar, dia harus melaksanakan nadar itu. Ini orang-orang Arab. Jadi kalau dia sudah kadung janji di masa itu, walaupun terkenal dengan masa jahiliyah, itu mereka menepati janji. Walaupun yang menghalangi itu bisa jadi orang-orang dekatnya. Ini di antara beberapa hal yang istimewa di antara kalangan orang-orang Arab jahiliyah waktu itu. Famana'anhu Quraisyun, tapi kemudian oleh orang-orang Quraisy dicegah. Wala siyama akhwaluhu min Bani Makhzum wa akhuhu Abu Thalib. Tapi oleh orang ketika dia hendak menyembelih dan sudah dibawa ke Ka'bah, dia kemudian dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian terutama dari Bani Makhzum, dari paman-pamannya atau bibinya yang dari Bani Makhzum. Dan juga yang sangat mencegah atau sangat menolak penyembelihan itu adalah Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu sangat sayang kepada Abdullah. Abu Thalib itu juga saudara dari Abdullah atau putra dari Abdul Muthalib. Faqala Abdul Muthalib, "Fa kaifa asna'u binadri?" Kemudian Abdul Muthalib itu berkata ketika dicegah oleh orang-orang ini, banyak orang yang ada di sekitarnya itu kemudian mencegah, kemudian bagaimana dengan nadar saya? Fa kaifa asna'u binadri? Bagaimana dengan nadar saya? Fa asyaru alaihi ayyati Arafah fa sayastamiruha. Kemudian orang-orang waktu itu mengusulkan, bagaimana kalau Anda itu datang kepada dukun? Nah, ini zaman dahulu kan yang ditokohkan dalam urusan agama, keyakinan itu adalah dukun. Datang ke peramal atau kepada ahli nujum, kepada dukun. Dan minta pendapat. Maka kemudian fa'ataha, datanglah kepada dukun itu. Fa'amarat ayyadribal qidah ala Abdillah wa ala ashrim minal ibil. Kemudian dukunnya itu menganjurkan masukkan nama Abdullah dengan nama atau tulisan yang ada keterangan 10 unta. Setiap kali keluar nama Abdullah ditambah dengan 10 unta. Tapi kalau sudah keluar 10 unta, maka kemudian laksanakan nadar. Ini pendapat dari dukun. Sehingga ketika datang ke dukun, bagaimana saya harus melaksanakan nadar ini? Maka kemudian kata dukunnya itu, kalau masukkan nama Abdullah kemudian dengan 10 unta. Setiap kali keluar nama Abdullah, diganti dengan 10 unta yang lain. Artinya, tetap. Terus sampai berapa kali dihitung itu. Ternyata dikocok beneran. Keluar nama Abdullah. Dimasukkan lagi. Dikocok lagi. Keluar nama Abdullah lagi. Terus sampai 10 kali. Sampai 10 kali. Setelah ke-11 baru kemudian yang keluar itu 10 unta. 10 unta. Berarti 10 kali berarti tinggal ngalikan saja. 10 unta kali 10. 100. Nah, 100 unta. Maka kemudian ini akhirnya karena sudah 10 maka kemudian sepakat bahwa yang disembelih itu 100 unta.
Falam yazal yazidu minal ibil ashran wala taqa'ul qur'atu illa alaihi illa an balagat al ibil mi'atan fawaqa'at al qur'atu alaiha. Fanaharat thumma tarakat. Thumma la yaruddu in anha insanun wala sibaun. Wa kanat ad-diyatu fi Quraisyin wa fil Arab ashran minal ibil. Nah ini. Jadi akhirnya karena sudah keluar yang 100 itu kemudian menjadi tradisi atau kebiasaan orang-orang Arab, diat itu, denda itu 100 onta. Nah, onta itu waktu itu mahal, termasuk binatang yang mahal, kendaraan yang mahal. Ya, kalau harganya satu onta, kalau zaman sekarang, harganya itu sekitar 19 juta sampai 27 juta. Onta itu. Lebih mahal dari sapi. Satos. Ya, tinggal ngalikan saja. Petolekor juta kali 100. Berapa M nya? Kita sampai T enggak? Yang M nih. Nah, kemudian disembelih. Sambel ini kan. Nah, kemudian dibagi-bagikan dagingnya itu. Nah, ini di zaman dahulu sudah terjadi seperti ini. Nah, ini yang kemudian menjadi sejarah bahwa kemudian wa aqarraha al-Islam. Akhirnya diat itu sampai sekarang tetap seperti itu. Warawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana ibnu Dhabihain, yakni Ismail wa abahu Abdullah. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan bahwa pernyataan Rasulullah dalam hadisnya itu, ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwa beliau itu anak dari 2 orang yang hendak disembelih. Pertama Abdullah, ayahnya, kemudian yang kedua Nabi Ismail, kakek buyutnya yang putra dari Nabi Ibrahim. Nah, sebenarnya antara Nabi Muhammad yang keturunan dari Nabi Ismail dengan orang-orang Yahudi yang memusuhinya dan sangat membencinya, itu sebenarnya satu keturunan. Sama-sama dari Nabi Ibrahim. Makanya sebenarnya antara Islam, Yahudi, Nasrani itu satu sumber. Sama-sama dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya. Ayah dari para nabi. Kenapa? Karena banyak keturunannya yang menjadi nabi. Terutama yang dari jalur Nabi Ishak. Banyak itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Bawahnya lagi Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yusuf. Sampai akhirnya sampai kepada Nabi Musa, sampai juga kepada Nabi Isa. Itu jalur dari ini. Itu satu sebenarnya. Makanya kemudian kata Nabi, para nabi itu bersaudara. Bersaudara dari segi akidah, tapi juga ada yang dari segi nasab. Makanya kalau ada perselisihan atau pertengkaran dan sebagainya antar umat itu sebenarnya keliru. Karena satu itu. Itu coba, agama yang ada zaman sekarang yang besar-besar itu, ya agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi, itu satu sumbernya. Tidak sama-sama dari garis Nabi Ibrahim. Atasnya lagi sama-sama dari Nabi Nuh. Atasnya lagi ya sampai Nabi Adam. Satu sebenarnya. Makanya mau nato kan ya, mengkepolan tak jauh sampai umat gak nih, dia kadang satria tanah nato kan. Nama boleh bahar puan ini kan. Jadi mun urusan tunnya tak usah ben orang luar. Mun urusan tunnya. Bentretan tibi bisa ya sama, agama juga sama. Yang diperselisihkan itu bukan agama sebenarnya, tapi jabatan. Atau ya paling tidak masalah urusan dunia. Tak kira mun urusan akhirat dikatakan dekat akhirat. Bodoh orang atokar gara-gara urusan akhirat. Wah ngiding bertemu ya salah. Atokar kenapa? Gara-gara puan sop pertama. Akhirat nih. Atau mau atokar, kenapa mau atokar? Nikah ternyata hatam sajus penaren nikah lujus. Itu tak terima sesajus nih kami misalnya. Tak kira urusan agama atau urusan ini. Tapi mun urusan agama, urusan dunia apa kemudian dibalut dengan agama, ini kebenyak. Benyak kan. Makanya mun urusan akhirat ini kata akhirat atokar, tapi mun urusan dunia makilah berdasarkan agama kadang dijadikan taming agama itu benyak atokar. Jadi maklum, misalnya makin misalnya rebutan seperti Palestina, Bani Israel, pakun atokar, ini kan saya repuk benih masalah apa? Benih masalah ibadah ndak tak kira. Menurusan ibadah tak kira atokar. Tapi menurusan dunia, saya repuk ini kan apa? Tanah Palestina saya repuk. Kan urusan dunia. Apakah mereka merebutkan masjid?
Iya, secara ini mereka benih keng keng mau dikuasai masjid. Benih keng ibadah di masjid nikah. Cuma saking berlomba-lomba ingin beribadah di masjid nikah, ya silahkan. Keng masalah apa? Daerah nikah ingin dikuasai. Nah, ketika Masjidil Aqsa dikuasai, maka setiap orang yang berkunjung ke tempat ini, visanya atau izinnya itu masuk ke yang menguasai. Kan jadi kasih ketokan. Benih pulang ibadah, nah bunten. Tage, urusan sekali lagi urusan akhirat ini kata. Iki, tak kira ketokan. Makanya kalau ada seperti ini, ya itu sebenarnya sudah maklum. Seperti anaknya Nabi Adam yang bertengkar itu, yang saling membunuh, yang diperbutkan apa? Wanita, tunnya kia, tunnya. Benih, oh dia kalau bersama saya dia akan menjadi wanita solehah misalnya, bagus. Tak kira. Itu masalah. Oh ini lebih cantik, ini kurang cantik kan jadi kasih ketokar. Makanya nggak ada orang yang berselisih atau orang yang ini yang bertengkar gara-gara urusan akhirat. Kalau pada paham ki, pada ki yang saya tak paham atau karena ya urusan agama ya ketokar. Jangan setong aku nut, jangan setong ada ketokar ki. Jadi kan urusan akhirat apa benih? Benih gini, karena saya maksudnya ketokar. Maksudnya apa? Bahwa pendapat yang saya pegang, yang saya yakini itu harus menang daripada pendapat orang lain. Nah, itu urusan tentunya boleh. Tapi saya ketokar berbalut agama. Padahal menjan agama pada oleh. Jangan agama pada oleh. Makanya tak usah ketokar. Saya akunut oleh, saya tak akunut pada oleh. Perkara kita ngalah saya tak akunut misalnya, iya. Tak usahnya lagi saya akunut karena pada dalil. Pada bener. Agak jadi. Makanya kita jadi kan urusan akhirat, kormurni akhirat, insyaallah tak kira ketokar. Tapi urusan dunia, ya atau urusan akhirat dibalut urusan dunia. Ini kalian boleh ini. Waqtar Abdul Muthalib liwaladihi Abdullah Aminata binta Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wa hiya yaumaidin tu'addu afdalu imra'atin fi Quraisyin nasaban wa maudi'an. Kemudian Abdul Muthalib itu menikahkan Abdullah ini dengan Siti Aminah. Sebenarnya ini namanya Aminah, cuman penghormatan di Arab itu biasanya menggunakan kata Siti. Sama dengan kita misalnya di Indonesia, kalau langsung menyebut namanya kan kurang sopan. Sehingga kemudian ditambah ibu siapa. Atau bapak mun lake, bapak siapa. Nah itu. Bapak Muhammad misalnya. Karena kalau langsung menyebut Muhammad misalnya, itu kurang. Maka kemudian dikasih bapak. Kalau di ini. Atau kalau perempuan dikasih ibu. Maka Siti itu sama. Siti itu atau Sayyidati itu adalah panggilan untuk penghormatan terhadap perempuan. Wanita yang atau ya perempuan yang dihormati. Sayyidati itu tuan putri. Tuan putriku. Atau Siti juga sama, tuan putriku. Itu sama. Penghormatan terhadap seorang perempuan. Yang di Indonesia apa Siti? Nyamah. Di Indonesia jadi nama itu, Siti itu. Padahal di sana bukan nama. Panggilan penghormatan. Ya sama dengan bapak atau ibu kan di Indonesia kan. Jadi akan bisa jadi di bedereng taoning, ring pedalaman ketika manggil Bapak Ahmad misalnya, bah kemudian bapak ini kayak kebinya mah. Karena tak ngerti bahwa bapak ini kan sebenarnya panggilan penghormatan. Nah, sehingga kemudian dijadikan sebagai nama. Pada Siti kan di Indonesia bah kemudian dijadikan sebagai. Makanya orang Arab biasa mau berdasi umroh biasanya Siti. Nah, Siti kan panggilan sebenarnya, panggilan penghormatan. Keng karena orang Indonesia banyak saya nyama Siti, Pak, panggil Siti kapi. Makanya si bini makin benih Sitinya, mana panggil Siti kan. Panggil Siti. Ini tahu salah bon, nih gue benih Siti. Tak usah. Itu biasanya orang-orang Arab menghormati orang bini kan memanggil dengan Sayyidati atau dengan Siti. Siti. Memilih nama Aminah binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, ini di Kilab juga bertemu dengan Rasulullah, dengan ayahnya Rasulullah. Di Abdi Manaf juga bertemu dengan kakeknya Rasulullah dari pihak Abdullah. Dan dia termasuk afdalu imra'atin fi Quraisyin. Dia termasuk wanita yang sangat istimewa, sangat utama, baik dari segi nasab maupun dari segi kewibawaan. Jadi orang yang punya fokus. Makanya ini anjuran bagi
termasuk kewajiban, di antara kewajiban ring tua laki dek ke anak, nikah nyare aki embu se bekus. Jadi di antara kewajiban kan beda rata-rata kan kewajiban anak kepada orang tua. Ternyata ring tua nikah andi kewajiban dek ke anak. Telok. Pertama abriknya masih bekus dek ke anak. Memang kan dia gorsokor nih kan. Abriknya maka anak nih kan kalau sejen tibi misalnya. Nyamanya Tony. Anak mamanya nyamanya Tony. Bodoh dalam Al-Quran. Ternyata itu kata sih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Tony apa? Bodoh dalam Al-Quran. Mun ngelak dari enggak tahu lah, tapi mun Tony se Indonesia lain boleh. Jadi ngastet teh abri nyaman nih. Karena apa? Karena itu tafaulan. Nyama itu doa. Ketika misalnya ada orang namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu kan kabulana atau hamba dari Ar-Rahman yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Nah, harapannya anak ini menjadi orang yang suka memberikan kasih sayang kepada orang sekitarnya. Jadi ketika dipanggil, ya walaupun Indonesia kadang tak lebur panggilnya, Man Rahman kan dari kebiasaan. Padahal Abdurrahman lengkapnya. Itu tapi kehendaknya ingin agar anaknya itu menjadi penyayang bagi orang-orang sekitarnya. Karena menjadi hamba zat yang maha penyayang. Nah, tujuannya seperti itu. Maka kemudian ketika ngasih anak harus seperti itu. Tujuannya adalah agar anaknya menjadi bodoh saya nyamai Umar misalnya. Karena tafaulan mudah-mudahan anaknya punya keberanian seperti Umar. Enggak apa-apa seperti itu. Maka ketika dipanggil oleh teman-temannya Umar. Nah, itu harapannya agar orang tua ketika memberikan nama kepada anaknya, harapannya adalah agar anak itu menjadi sesuai dengan namanya. Makanya salah satu kewajiban orang tua terhadap anak memberikan nama yang dulu di masa Rasulullah ada seorang anak yang diadukan oleh orang tuanya. Kata anaknya, orang tua itu orang tua saya begini. Kata yang pertama mengadu itu orang tuanya. Anak saya nakal begini. Akhirnya anaknya dipanggil. Rasulullah seperti itu. Jadi kalau ada yang berselisih, yang satu mengatakan ini alasannya begini, itu Rasulullah langsung dipanggil salah satu, yang satunya dipanggil juga. Sehingga kemudian imbang. Nah, ketika dipanggil, akhirnya anaknya itu kata ayahmu kamu begini. Iya, tapi ternyata ayah saya juga begini. Nah, ketika disebutkan begini, akhirnya kata Rasulullah, kamu diberi nama siapa oleh ayahmu? Karena kata anaknya, karena dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah kepadaku. Hanya ditanya, kamu dikasih nama apa? Akhirnya dia menjawab, saya dikasih nama Kumbang. Jadi ada nama Kumbang di Arab itu dan gak bagus. Maka kemudian kata Rasulullah, maka muncullah hadis bahwa di antara kewajiban seorang ayah kepada anak adalah memberikan nama yang baik. Kemudian yang kedua, mencarikan ibu yang baik. Nah ini kan, mencarikan ibu yang baik. Tetih, ini kan sebelum nak kabin ki. Pada mereka kabin dia tak masalah. Oh cari lagi. Empon sebeda maksudnya. Sebelum ini menikah itu, seorang laki-laki itu harus mempertimbangkan akhlak dari ibunya. Kenapa? Karena istrinya. Karena nanti istrinya itu akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Kalau ibunya baik, anaknya baik. Karena pendidikan yang diberikan oleh ibunya, pendidikan yang baik. Yang pikir nih sekali lagi benih wah pikir-pikir kok corak salah lamber. Ngempon awak. Teramil. Saya nikah bagi yang belum menikah. Jadi kewajibannya adalah mencarikan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ya, itu artinya sama dengan dia harus mencari istri yang baik. Bukan cuma masalah fisik saja. Kan kadang kan mulai laki mau nyari bini kan tongrong. Dok memuana. Dok maratin tak ratin kan kalau nikah. Karena bisa jadi ya kadang beda. Dan ngudatan sila melar kan. Ustaz, gula sepenting ratin. Apa maksa nikah? Mun urusan akhlak bisa babecek, tapi mun urusan muah gitu. Mahda nih kadang. Mah repot kan. Yang boleh kan boleh. Saya enggak pakai akhlak ini kan jadi karakter. Kalau akhlak sudah kadung buruk bisa. Makanya ada nih kayaknya.
mun munga pakai ibeden ada rumah pak guna nih. Berat ge enggak ini kayak gitu. Ya, yang minggu lagi boleh. Kenapa? Karena kalau istri akhlaknya baik, insya Allah anak juga akan. Nah, ini kaguk laku tinggal sepo puru ikdesak. Puru ikdesak. Nah. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua itu memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, terutama tentang Al-Quran. Riwayat yang lain disebutkan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Itu kewajiban dari orang tua. Makanya ketika ini Abdul Muthalib mencarikan istri untuk Abdullah, itu pertimbangannya adalah wanita yang mulia, baik dari segi nasab maupun dari segi akhlaknya. Wa abuha sayyidu bani Zuhrah nasaban wa syarafan. Ayah dari Siti Aminah ini adalah pemimpin dari Bani Zuhrah. Dia menjadi orang yang ditokohkan baik dari segi nasab maupun dari segi kewibawaannya. Fazawwajahu biha, maka kemudian dinikahkan. Fabana biha Abdullah fi Makkah wa ba'da qalilin arsalahu Abdul Muthalib ila al-Madinati yamtaru lahum tamaran. Famata biha wa qila bal kharaja tajiran ila Syam. Kemudian dinikahkan. Setelah dinikahkan, selang beberapa waktu, kila itu ada yang mengatakan cuma sekitar beberapa bulan, nggak sampai tahun. Jadi kemudian Abdullah itu diperintahkan oleh Abdul Muthalib untuk berkebun kurma di Madinah. Karena dia punya asal usul yang orang di Madinah. Jadi Rasulullah itu aslinya masih punya keturunan punya nenek moyang di Madinah. Dari siapa? Dari Hashim itu. Abdul Muthalib itu aslinya dari Madinah. Putra dari Hashim. Nah, Hashim itu menikah dengan orang yang ada di Madinah, dari Bani Najjar. Makanya ketika Rasulullah ke Madinah itu sebenarnya sama dengan pulang ke asal usulnya juga. Jadi beliau aslinya di Makkah, memang kelahirannya di Makkah, tapi beliau punya nenek moyang di Madinah, Bani Najjar itu. Makanya orang-orang Madinah pun membela Rasulullah karena aslinya dari Madinah juga. Tapi pendapat yang kedua mengatakan Rasulullah bukan disuruh ke Madinah untuk berkebun kurma. Tapi beliau diutus ke Syam oleh Abdul Muthalib untuk berdagang. Bal kharaja tajiran ila Syam. Depan. Adzan. Dilanjutkan, apakah ada pertanyaan atau lanjut saus? Ya ada. Lanjut. Jadi ada dua pendapat. Abdullah itu mau ke Madinah untuk berkebun kurma atau dia itu aslinya mau ke Syam, disuruh berdagang oleh ayahnya Abdul Muthalib, cuman kemudian mampir di Madinah. Fa'aqbala fi 'irin Quraisyin, kemudian dia bersama dengan rombongan kafilah dari Quraisy, fanazala bil Madinati wa huwa maridun fatufiya biha. Kemudian dia berhenti di Madinah. Jadi yang memang yang lebih dikuatkan itu, yang lebih masyhur memang dia aslinya mau berdagang ke Syam, kemudian mampir di Madinah. Kenapa mampir di Madinah? Karena memang perjalanannya melalui jalur yang melewati Madinah. Wa huwa maridun fatufiya biha. Kemudian dia sakit. Ketika mampir di Madinah, Abdullah ini sakit. Kemudian dia meninggal di Madinah. Nah, ya perlu diketahui bahwa di zaman dahulu itu perjalanan berat. Perjalanan berat. Kendaraannya ya berat. Sehingga kemudian ya karena perjalanannya berat dan kendaraannya juga terbatas waktu itu, orang yang kondisi kesehatannya tidak baik itu bisa kemungkinan meninggal di perjalanan. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan kalau perjalanan kita ke Jakarta itu corak tak lesu sekali. Ada nyaman. Waktu itu mun sakit di zaman dahulu itu kalau sakit ya mereka gak bisa mengadakan perjalanan itu. Pah neng mun sakit pah neng. Mun makin kan makin sakit bisa aja lihat kan bermobil kan. Umurnya nggak sakit. Mun lambat kaman sakit tak jalan. Karena tak cekak nang atas kendaraan itu tak cekak. Dan kondisi cuaca juga beda. Kalau dulu itu kalau ini ya sama dengan zaman sekarang sebenarnya. Cuman kondisinya karena padang pasir yang dilewati itu, kalau siang panas. Panas, kalau malam dingin.
Siang panas karena matahari langsung ke ini, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada mendung juga. Nah, kalau malam dingin, karena nggak ada ini, nggak ada. Kalau zaman sekarang kan beda penutup. Mun lambe ada. Pengkir kanan kiri kasa padang pasir. Sehingga angin itu berhembus kencang. Makanya kemudian pakaian dari orang-orang Arab itu, kenapa kemudian pakai ikat kepala, sorban itu? Itu karena mereka di kondisi cuaca seperti itu. Kayak di Indonesia sama kita apa tiga jenika, surban dia, yang gue surban. Kenapa? Karena meniru orang Arab. Padahal orang Arab waktu itu pakai surban karena ya kita kan naik sepeda motor, helman, kan pendenan tak pakai gresah. Kita gresah. Tapi muntah sepeda motor, pas kemudian kita jalan, kan itu tangguh angin. Nah, maka muntah helman ya ngangkui odeng gini. Benih odeng saya agak anu guys. Pokon abet-bet guys. Sehingga kemudian zaman dahulu pakai jubahnya juga yang tebal. Jadi lambe itu ketika ini ada yang pakaian dalam, tapi pakaian dalam bukan singlet seperti zaman sekarang, pakaian yang dalam, kemudian ada yang luar. Bahkan kadang bedese telo, rampe telo, tebel kapi. Kenapa? Karena cuacanya seperti itu memang, mun malam. Maka mun tak pakai fit orang, gempang sakit. Maka mun yang mangkin bahaya Pak Odi zaman lambe, insya Allah tak habin. Apa? Tak pakai tahan betul. Kita sepedaan boy kan masuk angin, padahal kalau kun perjalanan sekejap. Cuman lambe, tamu bi angin nih. Ben ada kereng ngarang. Iya. Makanya perbedaannya sangat. Dulu itu kalau mengadakan perjalanan, makanya kakek-kakeknya Rasulullah itu banyak yang meninggal di perjalanan. Di antaranya ya ayahnya ini Abdullah, kemudian Hashim itu kan juga meninggal. Ibunya juga Siti Aminah kan meninggal di perjalanan juga itu. Tetapi mun kelas masa koni bareng sakoni, ya pertama ada masake, nomor 2 ya perjalanannya berat. Medannya berat waktu itu. Mun makin kan kita kadang dari Madinah ke Mekah misalnya, itu sudah pakai bis, itu gila soh dopak ke Mekah, ada teh lambe itu ya sedapa seminggu. Seminggu dengan cuaca seperti itu. Makin ada AC, makin panas AC. Panas kelu, celap kelu, pati hasil. Ya kan dari kalau gitu. Lambe ada gak sini. Makanya tak ning bandingkan antara pertama orang lambe dan orang makin, nomor 2 antara perjuangan orang lambe dan orang makin. Nabi Ibrahim itu biasa perjalanan dari Irak mampir ke Syam, mampir ke Mesir, kemudian mampir ke Damaskus, Syria, termasuk juga Palestina, kemudian ke Makkah. Setelah nyampe di Makkah, baru nyampe berapa hari, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ke Irak lagi, atau untuk ke Syam lagi. Ini perjalanannya jauh nih. Jauh. Amun mungkin kalau ngeber kan ya, lambu jauh. Tapi karena perintah dari Allah, biasa kan. Nah, berarti secara logika, reng lambu ini kata tahakuan gak reng mangkin. Umpah tahakuan gak reng mangkin misalnya. Peteng, salah aja lah ke TV. Misalnya, oleh wahyu misalnya dari Allah. Bentar ke Bukit Riah misalnya, entar ke hutan Riah, entar ke gunung Riah misalnya. Tak kira mangkan. Kiana. Jadi mun zaman lambe berarti kagak jadi kan tak takut. Enggak kita kan kadang budak munyi sekoni takut. Tapi orang dulu beda. Makanya penting hati. Kita boleh sampai ke masanya Nabi Ibrahim, ke masa Nabi Muhammad baik ke para sahabat kita jauh. Karena beda ya seperti itu. Kondisinya memang menuntut seperti itu, sementara kondisi kita sekarang nyaman geluh. Nah, usia Rasulullah, wadufina fi dari An-Nabirah Al-Ja'di. Kemudian beliau dikuburkan, Abdullah ini dimakamkan di rumahnya An-Nabirah Al-Ja'di. Walahu iddaka 25 sana. Usianya waktu itu sekemi tahun. 25 tahun. Ki muda. Mungkin kan sekemi banyak cerita keluarga. Nikah meninggalnya sekemi tahun. Gempang nikah sekemi ini kegempang apalagi ini. Jadi usia Abdullah berapa tahun? Sekemi tahun. Karena sama dengan usia Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Dan Rasulullah membina rumah tangga dengan Khadijah itu dari usia 25
tahun sampai ke 40. Setelah 40 kemudian tahun ke-10 dari kenabian. Usia Rasulullah 50. Berarti dari 25 ke 50. 25 juga. Usia Rasulullah hidup dengan Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah meninggal ketika usia Rasulullah 50 tahun. Setelah 50 tahun beliau menikah dengan istri-istri yang lain itu. Jadi mungkin tak seket empon je nambah. Wah, pampajan mah. Ya kadang mah kalau menyaman mana lo sunnah Rasul. Mau urusan gak ini ke sunnah Rasul, ting urusan salat tahajud. Ala banggem bang. Wa kanat wafatuhu qabla ayyulada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya Abdullah Ka'dintoh sebelum lahirnya Rasulullah. Nah itu ya jadi Rasulullah kalau dalam yang masyhur itu riwayat yang masyhur Rasulullah dalam kandungan usia 6 bulan itu ayahnya meninggal. Usia 8 bulan dalam kandungan datang Raja Abraha. Setelah 2 bulan dari peristiwa Raja Abraha itu baru kemudian lahirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah perkiraan ada yang menyebutkan 9 bulan, ada yang menyebutkan 10 bulan dalam kandungan. Itu yang ini dalam sejarah. Itu berangkat atau baca dari yang seperti ini, dari sejarah seperti ini. Wa bihi yaqulu aktsarul mu'arrikhin. Rata-rata para ahli sejarah itu mengatakan pendapat yang ini, bahwa Rasulullah itu masih dalam kandungan, ayahnya meninggal. Tapi ada juga wakilah, ada yang berpendapat bal tuwfiyah ba'da maulidihi bi syahraini aw aktar. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ayahnya meninggal ketika Rasulullah dilahirkan sekitar 2 bulan atau lebih. Jadi Rasulullah sudah dilahirkan sekitar 2 bulan usianya, baru kemudian ayahnya meninggal. Tapi ada pendapat. Cuman yang masyhur itu tadi. Usia Rasulullah dalam kandungan 6 bulan, ayahnya meninggal. Ya, ini pendapat. Makanya ketika disebutkan seperti ini, ya kita nggak boleh ini langsung, apa tak anu punten. Tapi ini bagian dari perbendaharaan pengetahuan kita bahwa perbedaan pendapat seperti ini pun ada, walaupun dalam sejarah. Jadi Rasulullah lahir, cuman nggak sempat bertemu dengan ayahnya karena ayahnya ada di luar. Ayahnya ada di luar. Artinya meninggal di Madinah. Cuman anaknya sudah lahir di Makkah. Ketika kita tahu sejarah seperti ini, kita akan menjadi tahu bahwa perjuangan seorang perempuan lahir tanpa suami biasa waktu itu. Yang mun makin ada. Mau sampai suami jauh biasalah, panggil ya. Itu. Jadi perjuangan zaman dahulu dengan zaman sekarang itu beda. Nah, ini mudah-mudahan menambah kekuatan kita atau menambah azam kita, motivasi kita bahwa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita juga harus mampu atau harus kuat sebagaimana orang-orang zaman dahulu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.